Hotman Paris yang tidak punya etika dan moral. Ingat, sekali lagi Pak Hotman, kau harus bertobat dan minta maaf. Sorry Bang, ini terkait yang lapor kemarin gimana perkembangannya Bang? Pertama, kami sudah membuat pengaduan di Mabes Polri dan sudah diterima dan insya Allah akan diproses. Dan itu bagus menurut saya, karena laporan Pak Hotman diterima, laporan kami juga. Dan tinggal bagaimana nanti kami menyajikan data dan fakta yang kami miliki. Justru lebih baik Hotman melapor sehingga kami tidak repot-repot. Kan secara tidak langsung nanti dan otomatis kami diminta data. Apa yang kamu lakukan sehingga Hotman Paris merasa dicemarakan? Ini yang dia lakukan, kan tinggal itu doang. Jadi azas pembuktiannya gampang bos. Ini ibaratnya apa namanya ini kebenaran formilnya kelihatan nanti gitu ya. Lalu kemudian dalam kasus terbaru Hotman itu sekarang nih Bu Edi Danetti, ini orangnya apa dia bilang? Hotman, kapan kau laporkan saya? Ya Bu Ida ya? Nggak ada. Kemudian Bu Edi Danetti juga bilang, Hotman, kau manusia yang menjadikan perempuan macam-macam. Dan Bu Ida nanti yang jelasin. Jadi bagi saya persoalan dengan Hotman itu persoalan harkat martabat lawyer dan harkat martabat perempuan. Dan yang kedua, laporan batal intelektual itu serius bro. Barang buktinya jelas. Kita sudah beritahu itu ke petinggi Polri. Dan ini jadi analisa video. Ada akun dibilang hilang, kita buktikan nanti. Tidak segampang itu. Dan tidak akan ada orang yang berani ngomong. Nah, Pak Hotman Paris, kamu itu sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Secara manusia biasa kamu juga nggak punya etika dan moral, sehingga merusak dan menggerus hati kaum perempuan. Saya ini sekali lagi saya sampaikan, saya hanya pengacara, bukan sehebat kamu. Saya bukan orang kaya, saya hanya orang kampung. Nah dalam hal ini nggak ada untuk cari panggung. Namun ini nurani saya berbicara karena kamu sudah luar biasa, sehingga kaum perempuan kau umbar-umbar. Banyak orang, maaf, mau kau lakukan apapun, jika itu dilakukan di dalam kamar, jika kau lakukan secara diam-diam, itu kami nggak ada urusan, itu pribadinya. Ini kan diumbar, di media sosial kan, dikasih tahu sama orang. Jadi dalam hal ini kau sudah mencederai semua pengacara, malu kita. Satu, yang kedua, kau sudah mencederai manusia yang sebagai orang yang tidak bermoral dan beretika. Kenapa saya bilang biadab? Karena kau jual perempuan. Ini umur masih muda, siapa yang mau telepon saya? Apa itu tidak seperti Germo? Nah, di mana salah saya? Di mana salah saya? Kamu harusnya berkaca, tahu diri. Jangan sekarang kaca kau sudah retak. Kau coba berkaca di cermin retak, seperti apa kau sekarang? Hah? Seperti apa kau sekarang? Hah? Kaca kau sudah retak. Berkaca kau, walaupun kau sekarang sudah cuci muka segala macam. Dibilang emak-emak lagi. Tapi, coba. Ya saya emak-emak lah. Saya memang emak-emak. Saya sisa hidup saya ini ingin berbuat baik kepada bangsa ini. Amin. Ingin jangan tergadai moral dan etika pengacara-pengacara baru. Sayang sekali. Nah, saya kalau Bang Rasman dilaporkan, saya bisa juga jadi saksi Bang Rasman atau sebagai pengacaranya juga melengkapi. Terus dan kalau saya dilaporkan, saya senang juga. Kenapa? Saya punya bukti yang banyak gitu. Karena saya atas nama perempuan, atas nama Peradi. Mungkin perempuan pengacara di Peradi itu semua akan bersatu untuk Hotman Paris yang tidak punya etika dan moral. Ingat, sekali lagi Pak Hotman, kau harus bertobat dan minta maaf. Kau bilang Pradi Oto tidak sah. Anak kau buka law firm di Singapura. Itu dari mana rekomendasinya? Dari Pradi Oto, bro. Saya nggak mau bilang kalau misalnya saya diproses. Padahal ini kan saya tunggu etika dulu, organisasi dulu ya. Itu sudah banyak yang ngantri pengurus ini karena ini pertaruhan lawyer.
saya bilang, Hotman, kau baca Undang-Undang Advokat nomor 18 2003, pasal 16, pasal 18 ayat 2, putusan MK nomor 26 tahun 2013, nyata di situ ada imunitas, tidak boleh identik. Tapi karena ini orang sudah sembarangan, dan di hari lihat itu, suruh tengok podcastnya Uya lah, Richard Lila, dia udah kalang kabut gitu. Ya udah, yuk hadapi aja, Bu Ida segala macam. Bang, saya tambahin sedikit. Perlakuan Hotman Paris ini adalah pornografi dan pornoaksi. Ingat undang-undang pornografi, mengkonsumsi, mengedarkan, atau menyebarluaskan atau menciptakan menimbulkan ujaran kebencian. Itu sudah masuk substansi ranah hukum. Dan hari ini itu sebenarnya tidak delik aduan, sudah delik umum. Karena resah perempuan di bangsa ini karena kekayaan dan kehebatan Hotman Paris sehingga dicabik-cabik moral perempuan Indonesia yang masih adat ketimuran. Dan di kasus Hotman Paris ini itu terjadinya peraduan. Ya. Advokat KAI dengan Prada. Yang tadinya kita itu ibarat itu bukan bermasalah ya, kurang atur. Sekarang Bang Oto, Bang Hotma, Bang Murakarta, Bang Partahi, Bang teman-teman, Bang Andar Tumorang, kita semua, saya nggak pernah membawa nama KAI, tapi bagaimanapun saya Vice Presiden KAI dan anggota KAI. Karena itu perpaduan ini, kenapa? Melihat satu orang figur yang merusak harkat martabat perempuan. Semuanya dalam tanda kutip, bukan ini apa dugaan. Kok dugaan dilaporkan? Bang Andar, Bung Leo dari kampung kita sana kemarin ketua Batak Intelektual sudah buka-bukaan. Bang Murakarta nantang lagi. Dan ini ada Bu Lidanetti, dia dihadapi banyak orang, Bang Hotma Sitompul. Tahu udah saya bilang tadi kan, saya belum ngomong nih siapa yang akan nanti kalau ada apa-apa, Rasman kita jagai. Kenapa? Saya simbol perlawanan. Bu Lidanetti dari segi perempuan mengangkat harkat martabat perempuan. Rasman membuka tabir gelap. Jangan-jangan aspri-aspri yang lain itu mengalami perbuatan. Andar Sutemerang sudah menyatakan bahwa Hotman Paris adalah pengacara hitam dan pengacara porno. Nah, kok saya bilang germo dia marah. Tapi yakin nih yang itu mungkin nanti bisa itu ada 79 miliar dan ada KPK loh. Ada dia mensuap hakim 5 miliar akan terbongkar. Dia harus tobat dan minta maaf, selesai. Oke, thank you.